Perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kian mendekati babak akhir. Tuntutan kepada 5 terdakwa pembunuhan telah dibacakan jaksa. Namun, tuntutan dinilai menciderai rasa keadilan. Ada apa? Lantas, bagaimana vonis hakim nantinya? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara 8 tahun. Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dipotong masa penangkapan. Hilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Maruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua. Apa yang Eliezer sampaikan ketika bertemu Ibu? Cuma dia berharap yang terbaik seperti saya bilang tadi, yang adil. Dalam beberapa bulan ini saja saya kasihan melihat dia. Saya sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa saya akan menggantikan dia. Profesor melihat apa yang kemudian dituntut oleh jaksa sudah sesuai? Logika hukumnya iya, adil. Tapi dari saya perasaan kita semua orang ya, berarti keluarganya pasti tidak adil. Anda melihat dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Prof? Yang penting bagi saya bukan hukumannya, pertimbangannya, bukan putusannya, masa bodoh. Saudara, jaksa penuntut umum telah bacakan tuntutan bagi para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 5 terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut dengan hukuman yang berbeda. Ferdi Sambo, saudara, mendapat tuntutan paling berat seumur hidup. Ia oleh jaksa penuntut umum disebut sebagai otak pembunuhan berencana Yosua. Bahkan Ferdi Sambo disebut menjadi orang yang menembak bagian belakang kepala Yosua yang merupakan tembakan fatal, yakni tembakan mematikan. Menggenggam senjata api menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sementara itu, saudara, ajudan Ferdi Sambo, Richard Eliezer, dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara. Richard Eliezer disebut sebagai eksekutor pembunuhan Yosua. Meski berstatus sebagai JC atau Justice Collaborator, tapi jaksa penuntut umum tidak menemukan ada hal-hal yang bisa menghapus pidana yang dilakukan oleh Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Terlihat adanya hubungan kerjasama antara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, yakni niat menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Di hari yang sama dengan pembacaan tuntutan pada Eliezer, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, juga dibacakan tuntutannya oleh jaksa penuntut umum. Ia dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Jaksa menyebut istri Ferdi Sambo ini terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua sejak dari rumah di Magelang. Terdakwa Putri Chandrawati tetap melaksanakan kehendaknya untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan sengaja tetap mengamankan senjata milik korban Nofriansyah tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan 8 tahun penjara ini, saudara, juga diberikan kepada Ricky Rizal dan juga terdakwa lain, yakni Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir keluarga Ferdi Sambo. Jaksa menyebut bahwa kedua terdakwa ini, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, terlibat dalam pembahasan skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, yaitu
dan saksi Putri Candrawati, yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Candrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Dan terdakwa Kuatmaruf yang sudah mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hanya berdiam diri saja dan masih berada dalam rumah, yaitu berada di depan pintu dapur dan sama sekali tidak berusaha untuk keluar memanggil bantuan sama sekali. Beragam reaksi pun muncul terkait dengan tuntutan oleh jaksa. Namun jaksa punya pandangan lain terkait hal ini. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Candrawati, terdakwa Kuatmaruf dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansah Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum mendadak ricuh kala jaksa membacakan tuntutan pada Richard Eliezer. Banyak yang kecewa dengan hasilnya, tapi yang paling terpukul dengan tuntutan 12 tahun dari jaksa penuntut umum adalah orang tua, ibunda dari Richard Eliezer. Sudah bersama dengan saya, saudara, ibunda Richard Eliezer, Rineke Pudihang. Bu Ine, terima kasih sudah bersama Niluh. Saya ingin tanya dulu kepada Ibu, setelah pembacaan tuntutan itu, Ibu sempat berbicara dengan Richard Eliezer? Setelah pembacaan itu, nanti besoknya kita ketemu. Apa yang disampaikan Eliezer terkait ini? Dia sih sebenarnya waktu kita ketemu kelihatan memang dia biasa-biasa, dia tenang. Tetapi saya sebagai seorang ibu, saya bisa melihat bagaimana hatinya. Dalam hatinya kan, walaupun dia senyum, walaupun dia mungkin tertawa di depan kita, tapi saya tahu hatinya terluka dengan tuntutan yang mungkin begitu berat, 12 tahun. Ibu sempat menanyakan pada Eliezer, menanyakan apa yang dia inginkan misalnya? Ya, tuntutan yang memang adil sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan selama persidangan. Mulai dari pemeriksaan sampai persidangan, dia kan sudah jujur, sudah kooperatif. Jadi dia berharap juga dia mendapatkan tuntutan yang memang selayaknya. Ibu sendiri melihat tuntutan jaksa ini, apa yang terfikir oleh Ibu, apa yang seharusnya begitu diberikan oleh jaksa pada apa yang sudah Richard lakukan? Kita waktu mendengarkan pertama, saya kan sama bapaknya nonton dari handphone. Saya terdiam, lalu saya menangis sama bapaknya. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus seberat ini, setinggi ini? Anak kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu jujur. Dan kami bersyukur karena waktu itu kan dia GC dari LPSK kan. Iya, jadi kami sudah berpikir bahwa ada keringanan-keringanan untuknya. Tapi ternyata tuntutannya itu terlalu berat. Tidak terbayang oleh Ibu bagaimana Richard akan menjalani 12 tahun nantinya kalau misalnya itu divonis. Dalam beberapa bulan ini saja saya kasihan melihat dia. Apalagi nanti 12 tahun dia menjalani itu kan, Mbak. Saya sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa saya akan menggantikan dia. Kalau misalkan memang tuntutan seperti itu, sampai putusan seperti itu, saya akan menggantikan dia. Tetapi ini memang keadilan yang tidak adil memang. Itu yang membuat kami berdua sebagai orang tua sakit hati. Kemarin dalam persidangan ketika tuntutan itu dibacakan, Richard nampak menahan tangis. Ketika kemudian sudah selesai pembacaan itu, bertemu dengan pengacara, ia kemudian tidak bisa menahan lagi tangisnya. Kasihan anakku menangis, ternyata saya pikir dia tenang, tapi mungkin karena 12 tahun itu membuat dia menangis. Saya tahu dia anak yang kuat, tapi dia nggak bisa tahan air matanya. Kalau di persidangan ia menangis di hadapan Ibu, apakah ia menangis juga? Dia anak yang kuat, Mbak. Dia nggak mau lihat kita sedih.
Jadi dia yang memberikan kekuatan kepada kami berdua. Anda sempat berkomunikasi dengan pengacara Bang Roni? Iya. Apa yang Anda titipkan pada Bang Roni terkait ini? Kami berdua bilang kepada Bang Roni, semoga Icat bisa mendapatkan keringanan. Menurut Anda dan keluarga, apa yang adil bagi Icat? Mbak, ini kan selama proses persidangan ini, Icat kan sudah jujur. Icat sudah mengakui bahwa dia melakukan, dan dia juga meminta maaf kan kepada keluarga, bersujud kepada kedua orang tua almarhum, sudah menerima kami juga permintaan maaf kami berdua sebagai orang tua. Dari awal hingga akhir keterangannya tidak pernah berubah kan. Kami hanya meminta yang terbaik, dan yang terbaik itu kalau bisa hukuman yang seringan-ringannya. Anda berharap misalnya sama dengan 3 terdakwa lain atau lebih rendah dari 3 terdakwa lain? Kami berharap biar lebih rendah dari ketiga terdakwa lainnya. Dari Putri, Kuat. Iya. Tapi kalau Ibu sendiri, tentu semangat itu masih ada, Bu? Puji Tuhan ada, Mbak. Semangat nggak pernah hilang. Demi anak, apapun akan saya lakukan. Sampai kapanpun saya akan berjuang demi keadilan anak saya. Saya nggak akan diam. Ibu Erneke Pudihang, Ibunda Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi di Niluh. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Gelombang kekecewaan muncul di publik pasca jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya kepada para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. 2 hal yang menjadi riuh di publik, yaitu pertama terkait dengan tuntutan pada Ferdi Sambo yang dianggap tidak maksimal karena hanya dituntut penjara seumur hidup. Sementara yang kedua adalah soal tuntutan pada Richard Eliezer yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena sebagai justice collaborator ia dituntut dengan 12 tahun penjara, dan itu lebih tinggi dari terdakwa lain seperti Putri Chandrawati dan juga Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Bagaimana sebenarnya kalau kita berbicara soal keadilan dan bagaimana juga melihat tuntutan dari jaksa ini? Kita perbincangkan bersama dengan Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Prof. Romli, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Ini kita menyambung pembicaraan kita pada pekan lalu, Prof. Kalau Profesor melihat apa yang kemudian dituntut oleh jaksa, sudah sesuai, sudah memenuhi rasa keadilan, Prof? Kalau menurut rasa keadilan ya belum. Dari sisi mananya? Dari sisi rasio logisnya, logika hukumnya iya adil. Tapi dari sisi perasaan ya, perasaan kita semua orang ya, seperti keluarganya pasti tidak adil. Nah, ini bisa hal seperti ini bisa selesai pada waktu putusan. Oke. Karena hakim diberi kewenangan luas, baik yang yuridis maupun non yuridis. Tapi kalau melihat apa yang dituntut oleh jaksa, menurut Anda itu sudah sesuai seharusnya? Sudah sesuai. Sekarang yang penting kan pengacaranya ini. Apa sikap pengacara dalam pembelaannya seperti apa? Ya, nanti. Sehingga dia bisa meyakinkan hakim ini bisa diturun di bawah. Prof. Romli, Kejaksaan Agung itu kemarin menyinggung soal peran Richard ya, terkait dengan tuntutan ini, bahwa Kejagung menyebut bahwa status pelaku yang bekerja sama sebagai GC tidak diatur dalam kasus pembunuhan berencana. Saya pelajari juga nih, ada Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu 2006, terakhir 2014. Terus ditambah lagi peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan bukan pelaku utama yang diberi kewenangan untuk memperoleh perlindungan. Dan kalau kita lihat pada Richard Eliezer, salah dong kalau dia diberikan JC karena dia pelaku utama menembak. Keliru. LPSK keliru memberikan status JC itu. Artinya dia tidak membahas sejarah. Paling disebut dia hanya bisa dilindungi kalau orang itu ya menghadapi perkara terorisme, ya, korupsi, kejahatan serius, organized crime. Kalau yang pidana terus pembunuhan walaupun direncanakan itu nggak ada kewajiban. Tapi ketika kasus yang begitu buram kemudian terbuka karena keterangan dari satu orang ini, apakah itu bisa dipertimbangkan, Prof? Itu bisa dipertimbangkan. Makanya putusan hakim seharusnya mempertimbangkan untuk apa? Ke depan kalau ada perkara yang mirip sama, dipakai juga pertimbangan yang dari jurisprudensi. Jadi ditutup, dilengkapi oleh putusan hakim. Karena keputusan hakim, kalau peraturan itu tegas-tegas normatif dilaksanakan, Eliezer nggak dapat LPSK perlindungan saksi juga nggak adil.
Karena dia dengan sukarela mau membuka, walaupun kata kejaksaan yang membuka itu keluarganya. Ya. Tapi kan ini kalau membuka keluarga juga nggak bisa apa-apa. Ya, ya kalau kan? Richard tidak bicara. Karena si Richard Eliezer lah yang ada di dalam persidangan. Hal yang meringankan Baradae karena dia mendapatkan rekomendasi saksi pelaku yang bersama atau justice collaborator dari LPSK. Kalau itu dimasuki sebagai hal yang meringankan, ya kan? Ya kemudian juga diklaim oleh Pak Jampidum karena sudah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK, makanya 12 tahun. Kenapa kalau itu diterima rekomendasi LPSK itu, tetapi kok penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang? Nah di sini masalahnya kan, apakah Eliezer itu dijadikan GC? Dia berhak memperoleh fasilitas hak-hak yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut saya belum bisa. Sementara dia diakui, tapi hak-hak dia tidak diakui. Keringanan hukuman antara lain itu ada. Jadi tidak salah juga kalau kejaksaan tidak memberikan keringanan-keringanan dalam tuntutan. Prof, melihat misalnya Richard dengan status JC-nya, dia dikenakan pasal 340, didakwa dengan pasal 340 Sambo. Ya. Berbeda dengan Sambo, dengan cukup jauh, dianggap oleh jaksa cukup jauh, apakah itu sudah adil? Ya, ya kan? Sudah hukuman terendahnya 20 tahun. Jadi itu sudah keluar dari pakemnya KUHP pasal 340 kan, jaksa. Makanya sudah katakan oleh Pak Jampidum lebih ringan katanya. Sudah termasuk dipertimbangkan bla 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 bla, tapi itu memang jauh di bawah. Termasuk juga si 3 orang itu. Mungkinkah vonis hakim akan lebih rendah dari tuntutan? Harapannya kan begitu. Bahkan di situ ya, di peraturan Mahkamah Agung sebut bisa dikasih percobaan pidana bersyarat atau diberikan hukuman lebih jauh lebih ringan dari terdakwa yang lain. Itu ada itu pedomannya. Jadi kalau si hakim ini ya, dia baca itu dan dia harus baca pedoman loh bagi hakim, dia harus tunduk di situ. Selamat nih semua gitu kira-kira. Terutama si Eliezer. Saya harapkan Eliezer itu pidana bersyarat aja udahlah. Itu pun pasti ada yang protes kan. Dia yang nembak kok bersyarat kan. Itu pun diperintah. Kalau Anda melihat dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Prof? Hakim akan pada peraturan itu Mahkamah Agung tadi, bersyarat, pidana atau sewaktu-waktu lamanya lebih rendah dari Kuat sama Putri sama Ricky Rizal. Tapi yang penting bagi saya bukan hukumannya, pertimbangannya. Kenapa dia bersyarat? Dia harus, itu yang penting buat para ahli hukum, pengacara itu pertimbangannya, bukan putusannya, masa bodoh. Pertimbangannya, di rasio legis dari satu putusan hakim itu yang jadi presiden ke depan. Nanti ya kalau hakimnya sama, seperti itu nih putusan, ya berarti hakim juga tidak mengakui dia JC. Putri Chandrawati yang disebut sebagai sumber dari kemudian pertikaian itu terjadi sampai dengan pembunuhan itu terjadi, diberikan tuntutan 8 tahun. Anda melihatnya bagaimana? Saya kira sedanglah, cukup 8 tahun. Padahal dia pasalnya 340, Prof. Itu semua juga Kuat Ma'ruf 340. Kalau lihat, ini kan sumbernya bukan si Putri sebetulnya, si Sambo aja ini, ya, kecemburuan luar biasa gitu, sampai pengen bunuh, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah tanyakan bener nggak ada lagi saksi. Dia ngerti kok Sambo pasti, secara hukum dia nggak punya bukti, cuman udah kadung emosi. Ya. Anda melihat Putri menjadi dalang atau otak dari kasus ini? Enggak lah, yang dalam otaknya ya lakinya. Hanya Sambo seorang? Iya, dia membantu. Kalau kita lihat lagi dari hal-hal yang meringankan, Sambo ini kan seumur hidup, Prof. Dengan tidak ada hal yang meringankan. Tidak ada yang meringankan, tapi vonisnya seumur hidup. Bukan vonis mati ya, misalnya. Sebetulnya kalau hal tidak meringankan itu cocok buat residivis. Orang yang melakukan kejahatan berulang-ulang kali. Tapi kalau melihat Sambo, saya melihat pada posisi hari ini, gitu, dia terpleset menjadi pembunuh. Tapi kan tidak jauh sebelumnya nggak ada kejadian seperti itu.
Jadi kita juga harus bijak. Artinya dengan misalnya tidak ada hal yang meringankan, apakah seseorang bisa dituntut mati saja, Prof? Misalnya? Bisa. Ketika itu tidak terjadi pada Sambo, Kenapa artinya kalau ada yang tidak ada hal meringankan, kenapa nggak mati gitu aja? Jadi Anda membaca mungkin ada keraguan dari jaksa? Sebetulnya mati harusnya. Mungkin di kejaksaan juga ada pertimbangan lain. Syarat sampai seseorang bisa divonis mati, itu apa sih biasanya, Prof? Satu, dia residif. Kedua, kekejaman, melakukan kejahatannya, mutilasi, dimakan dan sebagainya. Dan kan Anda melihat itu tidak ada dalam kasus ini? Tidak ada. Tidak memenuhi dua syarat tadi? Tidak, hanya kejam. Sudah tahu tengkurap ditembak juga gitu. Makanya bagi kejaksaan kejam seperti itu cukup seumur hidup. Menarik juga, Prof, ketika dalam catatan bahwa ketika tuntutan itu dibacakan, publik bereaksi keras sampai kepercayaan publik pada sistem peradilan kita itu gitu melemah. Ini kan soal mama perasaan yang kedepankan. Nah itu namanya social justice, ya kan? Beda dong dengan jaksa, beda dengan pengadilan, ada social justice. Hukum pidana itu jangan, kalau udah kejadian jangan perasaannya. Lihat dulu buktinya, faktanya. Baru kemudian perasaannya. Nah, perasaan itu muncul dalam putusan hakim, bukan ke jaksa. Jaksa nggak boleh berperasaan. Celaka kalau jaksa berperasaan. Semua itu ringan, ada nggak? Nggak apa-apa. Oke, jadi apa yang dilakukan jaksa kalau menurut Anda sudah tepat ya, Prof? Benar, tepat. Pekan ini, Prof, akan masuk ke pembelaan. Apa yang menurut Prof harus menjadi perhatian dari para pengacara ini dalam menyusun pleidoinya? Ya, pokoknya pengacara itu tugasnya membela klien. Seberapa mungkin dibela ya sesuai dengan fakta persidangan yang ditemui. Apa? Terserah yang tahu kan. Dan yang paling dekat adalah kita menunggu bagaimana kemudian vonis yang akan diberikan oleh hakim. Nah, penting hakim. Jadi kita ingin lihat kedewasaan ya dan pengalaman segala macam. Kita percayakan pada hakim memutuskan sesuai dengan logika yuridis dan perasaan keadilan. Baik, ya. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Terima kasih, Prof, sudah berbagi informasi di Gilang. Sehat selalu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Saudara, hasil tuntutan JPU kepada para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua menuai kekecewaan bagi keluarga almarhum Brigadir Yosua. Menurut kuasa hukum, tuntutan yang diberikan oleh JPU ini juga jauh dari hukuman yang seharusnya diberikan pada orang yang terjerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Sudah bersama saya, saudara, ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Bung Kamarudin, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Bung Kamarudin, Anda adalah orang yang diamanatkan oleh keluarga untuk membongkar kejanggalan dari kematian Brigadir Yosua. Prosesnya sudah berjalan cukup panjang sampai kemudian tuntutan sudah dibacakan. Apa komentar Anda terkait dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada para terdakwa? Komentar saya pertama, jaksa penuntut umum membuat kengauran baru, yaitu seharusnya setelah selesai penyidikan dan sidang harusnya perkaranya terang. Tetapi jaksa mencoba mengaburkan masalah, yaitu dengan cara mengatakan terjadi perselingkuhan. Ini sangat menyakitkan hati orang tua almarhum Brigadir Yosua. Tetapi yang mau saya katakan, jaksa ini sebenarnya tidak bermasalah, tetapi yang bermasalah pimpinan jaksa, karena mereka hanya ditugaskan membaca, sedangkan rentut atau rencana tuntutan itu adalah berasal dari pimpinan jaksa, dalam hal ini Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Anda lebih kecewa kepada yang mana? Apakah tuntutan kepada Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, atau kepada Richard Eliezer? Saya lebih kecewa kepada ringannya tuntutan kepada Putri Chandrawati. Kenapa Anda menganggap itu? Gini, Putri Chandrawati ini kan adalah biang keladi atau otak daripada pembunuhan ini. Tanpa Putri Chandrawati tidak akan ada pembunuhan ini.
Barada Richard Eliezer ternyata dia sudah bersedia berkata jujur dan berterus terang serta menyesal dan meminta maaf, tetapi tidak dipandang sebagai hal yang meringankan oleh jaksa. Harapan saya tadinya Barada Richard Eliezer dituntut di bawah 5 tahun. Dituntut di bawah 5 tahun, tapi ia ini adalah eksekutor, disebut oleh jaksa ia adalah eksekutor. Artinya dia berperan aktif sampai meninggalnya Brigadir Yosua. Di mana kemudian logikanya bahwa dia harus di bawah 5 tahun? Logikanya begini, seandainya Barada Richard Eliezer tidak mau mengeksekusi atas perintah Jenderal Bintang 2 Kadipropam, maka ada kemungkinan besar bahwa Barada Richard Eliezer juga akan dieksekusi juga. Maka demi menyelamatkan nyawanya, Barada Richard Eliezer harus mau mengeksekusi. Dia itu pangkat terendah di kepolisian, artinya dia kan hanya pesuruh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak power daripada Barada Richard Eliezer untuk melawan? Saya rasa dia tidak punya power. Bung Kamarudin, menurut Anda hukuman yang paling adil, kita bicara soal keadilan bagi para terdakwa ini berapa? Anda mengharapkan Ferdi Sambo ini seperti apa? Tetapi saya pribadi memang tidak menginginkan hukuman mati juga. Kalau saya pribadi sesuai iman saya, artinya hukuman seumur hidup itu sudah tepat kalau saya pribadi. Tetapi karena saya sebagai penasihat hukum, kepentingan saya adalah kepentingan hukum klien, maka klien saya mengatakan ancamannya harusnya hukuman mati. Dan untuk Putri Chandrawati juga idealnya ancaman hukuman mati atau seumur hidup, karena dia merupakan biang keladi daripada persoalan ini. Dialah pemicu pembunuhan terencana dan dia juga ikut merencanakan, dia ikut melakonkan. Kemudian terhadap Ricky Rizal maupun Kuat Maruf, karena mereka mengetahui rencana pembunuhan ini tapi mereka berbohong, mereka juga pantas setidak-tidaknya dihukum seumur hidup. Namun kepada Barada Richard Eliezer, karena dia tidak tahu tentang rencana pembunuhan ini, kecuali dia hanya diperintah dan dia tidak punya motif, maka menurut saya layaklah dia misalnya dituntut di bawah 5 tahun, dan dia juga masih sangat muda, masa depannya masih sangat panjang, kan begitu. Anda tidak melihat pertimbangan misalnya tentang masa lalu, misalnya ini adalah perbuatan pertamanya, misalnya Ferdi Sambo atau Ricky Rizal yang kemudian dalam pertimbangannya disebut oleh jaksa dia menjadi tulang punggung keluarga, masih punya anak yang kecil. Anda tidak melihat pertimbangan-pertimbangan itu, Bung Kamarudin, sebagai hal yang mungkin akan bisa meringankan? Secara pribadi, saya melihat begitu. Tetapi karena saya bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan klien, maka yang saya tampung adalah kepentingan klien saya, yaitu keluarga Brigadir J Huta Barat, supaya tidak terjadi lagi ke depan seperti ini, supaya polisi juga atau pelaku-pelaku kejahatan lain pada bertobat yang melakukan perbuatan selama ini seperti ini, supaya jerak dan tidak mengulangi lagi, maka perlu hukuman yang tegas, kan begitu. Oke. Harapan keluarga dan juga harapan Anda kepada vonis hakim nanti? Harapan saya kepada hakim, karena hakim ini adalah, atau majelis hakim ini adalah wakil Tuhan sesuai irah-irah yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka tegakkanlah hukum supaya tercapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Oke, dan Anda yakin, punya keyakinan pada hakim bahwa hakim akan bisa memberikan vonis dengan rasa keadilan untuk korban klien Anda? Saya mau mengatakan bahwa hakim punya kewajiban moral untuk memberikan hukum yang adil atau vonis yang adil, baik itu secara pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, misalnya dengan cara membuat putusan ultra petita. Ultra petita itu artinya membuat hukuman yang jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa bisa. Artinya hakim itu tidak terikat kepada tuntutan, tetapi terikat kepada pasal dakwaan, kan begitu. Artinya Anda punya keyakinan bahwa hakim akan bisa bersikap adil nanti pada saat vonisnya? Kalau hakim ini adalah benar-benar wakil Tuhan, dia bisa. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu, Bung Kamarudin. Saudara, Ricky Rizal, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dituntut oleh jaksa penuntut umum 8 tahun penjara. Dan ini dianggap oleh publik tidak memenuhi rasa keadilan, bahkan juga jauh dari harapan keluarga Yosua. Bagaimana tanggapan kuasa hukum terkait dengan hal ini? Sudah bersama dengan saya, ada pengacara Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega. Mbak Zena, terima kasih sudah bersama Nilu.
Sehat selalu. Mbak Zena, jadi kalau dilihat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum ini tidak memenuhi harapan publik, jauh dari rasa keadilan, tanggapan pengacara bagaimana? Bagaimana ya? Karena isi tuntutannya itu juga tidak sesuai fakta persidangan, Mbak Ningrum. Di mananya? Pengamanan senjata, itu yang pertama. Pengamanan senjata itu kan sudah ada dukungan bukti dari keterangan saksi ahli poligraf. Tapi kan dia memang mengamankan senjata itu. Betul, mengamankan senjata dengan alasan inisiatif diri sendiri. Karena apa? Mendengar cerita Kuat Ma'ruf yang mengatakan ia menodongkan senjata kepada Joshua. Jadi ketika di Magelang itu yang Ricky tahu hanyalah konflik antara Kuat Ma'ruf dengan Joshua. Itu yang Anda rasa keliru ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dulu catatan dari jaksa penuntut umum soal mengetahui bahkan ikut dalam pembahasan skenario, apa yang pembelaan yang bisa Anda berikan kepada klien Anda? Ini sebenarnya ya mungkin berada di tempat peristiwa tersebut, betul, tetapi untuk mengetahui rencana tersebut sama sekali tidak tahu sama sekali. Ini didukung juga dengan keterangan Ferdi Sambo sendiri ya. Pertanyaannya, ada kejadian apa di Magelang, saya akan panggil Joshua, kalau dia melawan kamu amankan saya, backup saya, kalau dia melawan kamu berani nembak dia enggak. Itu, dan itu semua rangkaian kata itu semuanya ditolak. Tapi kemudian dia tidak melakukan apa-apa ketika tidak ada juga upaya mencegah. Itu kan juga dituliskan oleh jaksa. Apa pembelaannya di situ? Selama ini ketika ajudan berbuat salah, Ferdi Sambo itu tidak pernah kayak mungkin udah buat salah gitu, terus langsung digampar atau dia melakukan kekerasan lah, itu tidak pernah sama sekali. Makanya dia nggak terpikir emang betul akan dilakukan seperti itu. Yang dia tahu, oh ya udah bakal diklarifikasi. Tapi dia tidak tahu, tidak ada penerangan sama sekali bahwa oh nanti saya mau panggil dia di Duren 3. Itu kan tidak ada. Itu yang tapi pertama. ada bahasa bahwa kamu siap backup saya kalau Joshua melawan. Itu kan indikasinya ada satu hal tindakan yang akan dilakukan oleh Ferdi Sambo. Betul, tapi kan di situ kata-katanya kalau melawan. Tapi bahkan ini Ricky Rizal, dia seorang ajudan yang memang seharusnya sudah untuk mengamankan atau membackup atasannya, dia sudah menolak. Penolakan yang dilakukan Ricky Rizal itu harusnya menjadi hal yang akan meringankan ia dalam perkara ini. Iya, artinya Ricky Rizal di saat dia sudah menolak amankan backup maupun menembak sudah menolak, artinya dia sudah tidak punya niat. Dari pasal 55 ayat 1 ke 1 kan poin pertamanya adalah niat, sengaja. Itu bagaimana orang yang sudah menolak masih bisa dikaitkan dengan ada niat. Apalagi dengan ada keterangan yang menyatakan bahwa ia ingin menabrakkan mobil waktu dari Magelang ke Jakarta, begitu. Saya rasa itu hanya keterangan yang berdiri sendiri, artinya itu tidak bisa dijadikan fakta persidangan. Soal misalnya Richard Eliezer sempat bertanya di kala ia dikasih tahu oleh Ricky Rizal untuk naik ke atas. Ini dalam dakwaan jaksa pernah menyebutkan bahwa seharusnya pada saat itu Ricky Rizal bisa memberitahukan pada Eliezer sehingga Eliezer mungkin bisa memikirkan ulang soal itu. Apa tanggapan dari pengacara soal itu? Dia ngomong, kalau mungkin saya tidak mengatakan karena mungkin di situ keadaannya ramai. Sedangkan ini isunya kan pelecehan yang dikatakan oleh Ferdi Sambo. Menarik diri misalnya untuk berbicara secara berdua dengan Eliezer misalnya waktu itu tidak memungkinkankah? Tidak memungkinkan karena itu sangat ramai, itu pertama, dan memang kan perintahnya kan cuma panggil Richard. Bagaimana tanggapan dari keluarga Ricky Rizal terkait dengan tuntutan ini? Apa yang mereka harapkan yang mungkin dititipkan pada pengacara? Sangat kecewa sekali, Mbak. Kemarin sempat dengan tuntutannya? Dengan tuntutannya. Kata keluarga, lo buat apa sidang dipanggil saksi sebanyak itu kalau misalkan fakta persidangan tidak diambil, tidak dijadikan bahan untuk membuat tuntutan? Kok kesannya menjadi fitnah kalau dari keluarga? Terlibat dalam perencanaan pembunuhan, fitnah terhadap niat, fitnah terhadap kata-kata yang susunannya tadi saya bilang itu dibalik, padahal di fakta persidangan tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat turut sertakan di pasal 555 ayat 1 ke 1 itu kan harus aktif, bahwa klien saya tidak secara aktif. Kalau misalkan dibilang secara aktifnya adalah mengantarkan Joshua masuk ke dalam. Ada juga bagian part ketika ia bersama Joshua juga masuk ke dalam rumah.
untuk mengantarkan dulu ya mungkin dari Saguling ke Duren 3, bahwa mengetahui akan ada di Duren 3 isolasi itu saat di mobil ditanyakan sama Ricky, ibu mau isolasi di mana? Di Duren 346 Dik. Ya. Jadi itu menurut Anda dia tidak tahu bahwa akan ada pembunuhan di Duren 3. Dia hanya mengikuti perintah itu ya, pembelaan Anda. Ya, itu apa yang kemudian diharapkan? Yang diharapkan mau vonis bebas. Oh tentunya Mbak, karena tidak ada fakta yang selama persidangan tidak ada. Tapi kalau fakta. dia dinilai misalnya berbelit-belit ketika memberikan tidak mengakui perbuatannya, bagaimana bisa meminta untuk bebas ketika di situ faktanya adalah ada orang yang mati dan di situ ada Ricky Rizal. Dari tim PH, Ricky Rizal tidak pernah berbelit-belit, tidak pernah berputar-putar, dan Ricky Rizal satu yang saya tahu dari hasil BAP dia, keterangan dia di BAP selama di Bareskrim sampai di persidangan konsisten, tidak pernah ada yang berubah-berubah. Kalau kita lihat dari pidananya itu adalah 340, hukumannya 20 tahun penjara, tapi ini sudah sangat jauh di bawahnya, yakni 8 tahun penjara. Itu pun menurut Anda masih tetap tidak adil? Masih tetap tidak adil. Dan Anda akan memperjuangkan atau tim pengacara memperjuangkan bahwa ini harus vonis bebas? Pasti kami akan perjuangkan. Baik. Terima kasih pengacara Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega. Terima kasih Mbak Zena, sehat selalu. Terima kasih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Jelang penghujung persidangan pembunuhan berencana Yosua, kegaduhan muncul. Tuntutan jaksa pada 5 terdakwa memantik reaksi. Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup, sementara Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Keriuhan tak terelakkan kala tuntutan pada Richard Eliezer dibacakan. Agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan pada para terdakwa dianggap tak adil. Kalau saya menganggap 8 tahun kayak hukuman mati, ini ada ilusi. Satu hal yang agak janggal buat kami karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan tuntutan seberat itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten dan galau dengan aspek motif terkait dengan terjadinya tindak pidana. Status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat. Sambo, Putri, Ricky, Kuat, dan Richard sama-sama didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Lantas, mengapa ada perbedaan dalam tuntutan jaksa? Kepada Ferdi Sambo, jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan. Namun, bagi terdakwa lain, Putri Chandrawati diberikan keringanan karena ia belum pernah diproses hukum dan bersikap sopan selama proses sidang. Jaksa juga memberi keringanan kepada Kuat Ma'ruf yang dinilai tak punya motivasi pribadi dan hanya mengikuti perintah atasan. Sementara pada Ricky Rizal, Ricky dianggap sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil. Untuk Richard Eliezer, jaksa mempertimbangkan peran Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan. Selain itu, Eliezer dianggap bersikap kooperatif, menyesali perbuatan, dan perbuatannya dimaafkan keluarga korban. Reaksi publik meruncing terhadap perbedaan tuntutan antara Putri Chandrawati dengan Richard Eliezer. Sebab Richard Eliezer menyandang status justice kolaborator kasus ini.
Sementara Putri dinilai sebagai pemicu kasus pembunuhan Yosua. Dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya. Rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya. Namun jaksa punya pertimbangan terkait status justice kolaborator Richard Eliezer. Bahwa kami menuntut itu mempertimbangkan berbagai aspek, Pak. Aspek keadilan masyarakat, publik, korban, tersangka, terdakwa. Kami juga mempertimbangkan LPSK. Kalau kita baca perma, pada JC itu tidak berlaku bagi pelaku. Kalau kami tidak melihat itu, Pak, mungkin tuntutan hampir mendekati Pak Freddy Sambo, Pak. Ini pertimbangan jaksa cukup berat, Pak. Pasca pembacaan tuntutan jaksa, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada dugaan gerakan bawah tanah yang sengaja memengaruhi putusan terhadap Sambo dan kawan-kawan. Putusan Sambo saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Atas tuntutan jaksa, 5 terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Apapun tuntutan jaksa, vonis tetap di tangan hakim. Mampukah kasus ini menemukan jalan keadilan? Dagdikduk menanti putusan. Mungkin itu yang dirasakan para terdakwa. Maka segala daya upaya dikerahkan demi mendapat hukuman minimal. Pada akhirnya, hakimlah sang pengambil keputusan. Keputusan yang hendaknya dibuat secara arif dengan nalar dan nurani yang jernih. Juga berlandaskan keadilan bagi semua. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.